Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital dengan tema strategi pembelajaran online. Mari kita mulai dengan memahami apa itu pembelajaran online. Secara sederhana, pembelajaran online atau yang sering kita sebut e-learning adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet tanpa harus hadir secara fisik di dalam kelas. Metode ini memungkinkan interaksi antara pengajar dan peserta didik terjalin dari jarak jauh, membuka gerbang fleksibilitas dan akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi semua pihak. Membahas tentang strategi pembelajaran online, ada beberapa pendekatan penting dalam memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan efektif meskipun tanpa tatap muka langsung. Untuk memulai pembahasan ini, kita awali dari aspek yang paling mendasar, yaitu kurikulum, khususnya yang berkaitan dengan materi dan tugas dalam pembelajaran online. Untuk menciptakan pengalaman belajar online yang efektif dan menyenangkan, kurikulum kita harus dirancang dengan cermat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, keberagaman sumber. Jangan hanya terpaku pada satu sumber. Gunakan berbagai jenis materi, dari teks, video, audio, hingga simulasi untuk memperkaya pemahaman. Kedua, berikan tugas yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Ini akan membuat mereka merasa bahwa apa yang dipelajari itu penting dan bisa diterapkan. Kemudian, pastikan semua materi dan platform mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari perangkat apapun. Yang keempat, rancang materi yang mendorong peserta didik untuk berinteraksi, bukan hanya menerima informasi secara pasif, libatkan mereka. Yang terakhir, hindari materi monoton. Maksudnya, variasikan metode penyampaian dan jenis aktivitas. Keunikan akan menjaga minat belajar peserta didik. Selanjutnya, metode pembelajaran. Dalam pembelajaran online, metode yang digunakan memegang peran penting dalam menjaga keterlibatan dan semangat belajar siswa. Karena tidak adanya interaksi langsung di kelas, maka pendekatan yang kita pilih harus mampu mendorong partisipasi aktif, menjaga fokus, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Beberapa metode yang diterapkan antara lain adalah: yang pertama, pilih aplikasi yang memungkinkan siswa terlibat aktif, seperti menjawab pertanyaan langsung, berpartisipasi dalam kuis, atau berdiskusi secara rutin. Ini sangat penting untuk menjaga engagement. Yang kedua, live streaming. Manfaatkan platform live streaming seperti YouTube dan lain sebagainya yang memungkinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara langsung dan juga dapat menontonnya kembali jika mereka tertinggal. Yang ketiga, jangan biarkan siswanya hanya duduk manis menulis. Selipkan aktivitas fisik ringan atau kegiatan kreatif. Ini akan menyegarkan suasana yang membuat belajar lebih menyenangkan. Yang terakhir, fleksibilitas penugasan. Artinya, berikan tugas dengan jangka waktu yang fleksibel, misalnya per minggu atau per 2 minggu. Ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengatur waktu belajar mereka sendiri dan mengurangi tekanan. Terakhir, dari sisi strategi pengelolaan atau manajemen, ada beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan agar pembelajaran online berjalan lancar dan efektif. Yang pertama, relasi positif. Artinya, bangun hubungan yang saling memahami dan mendukung antara manajemen sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, jadwal terstruktur. Artinya, rancang jadwal pembelajaran yang teratur. Idealnya mencakup 2-3 mata pelajaran dalam satu pertemuan agar siswa tidak merasa terbebani. Selanjutnya, pantauan kualitas. Lakukan pemantauan terhadap kegiatan belajar mengajar online
Pastikan pembelajaran berlangsung secara interaktif dan berkualitas tinggi. Yang keempat, fleksibilitas waktu. Bila memungkinkan, sediakan pilihan waktu untuk mengikuti pembelajaran atau mengerjakan tugas sesuai kondisi siswa. Ini sangat membantu bagi mereka dengan keterbatasan. Dan yang terakhir, rancangan efisien. Maksudnya buat rancangan pembelajaran yang tidak mengharuskan siswa berinteraksi dengan banyak orang atau mencari atau membeli bahan tambahan yang merepotkan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran online yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek, mulai dari kurikulum, metode, hingga strategi pengelolaan. Semua elemen tersebut harus saling mendukung untuk menciptakan proses belajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyenangkan dan bermakna bagi siswa.